Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan resmi menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerja kreatif sekaligus videografer Amsal Christy Sitepu, Rabu 1 April 2026. Putusan ini menjadi titik akhir dari perjalanan kasus dugaan korupsi pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang sempat menuai polemik dan sorotan tajam dari publik, terutama para pelaku industri kreatif nasional. Dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Yusaf Rihardi Girsang menegaskan bahwa di pengadilan Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik dalam dakwaan primer maupun subsidiar. Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan agar hak, kedudukan, serta harkat dan martabat Amsal segera dipulihkan sepenuhnya oleh negara. Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tersebut di atas tidak terbukti syarat-syarat yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Terkait putusan bebas ini, Amsal Sitepu pun mengucap syukur dan terima kasih. Amsal yang menangis haru mengungkapkan bahwa putusan ini adalah kemenangan bagi seluruh pekerja kreatif. Selain itu, dia juga menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantunya. Ini kemenangan untuk semua pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Dan saya mau berterima kasih kepada Majelis Hakim khususnya yang sudah memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan perhatian khusus kepada kami seluruh pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Saya percaya momentum ini adalah momentum untuk kebangkitan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Kasus ini bermula ketika Amsal didakwa melakukan penggelembungan anggaran dalam proyek pembuatan video profil sejumlah desa dengan biaya Rp30 juta per desa pada rentang tahun 2020 sampai 2022. Sebelumnya, JPU menuntut hukuman 2 tahun penjara dengan dalih adanya kerugian negara sebesar Rp202 juta karena menganggap komponen biaya ide, penyuntingan, dan pengisian suara sebagai hal yang tidak wajar. Dakwaan ini sempat memicu kritik tajam karena dinilai gagal memahami dan menyamakan standar harga jasa karya seni dengan pengadaan barang administratif biasa. Vonis bebas Amsal Sitepu ini memberikan preseden penting dan melegakan bagi ekosistem ekonomi kreatif di tanah air. Peristiwa ini menjadi teguran sekaligus momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih memahami valuasi produk jasa kreatif secara objektif dan proporsional. Kedepan, langkah ini diharapkan dapat mendorong lahirnya pedoman perlindungan yang lebih jelas, sehingga kolaborasi antara pekerja seni dan instansi pemerintah dapat berjalan produktif tanpa bayang-bayang ketakutan hukum.